Selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Borno. Kali ini kita kedatangan tamu ya yang berpengalaman dalam dunia teknologi komputer. Ya, tema kita pada hari ini adalah kita bicara tentang teknologi dalam dunia pendidikan. Oke, sekarang ini adalah eranya zaman teknologi informasi. Informasi serba cepat ya. Sekarang itu anak-anak serba digital ya, menggunakan teknologi informasi yang serba cepat dan serba instan. Nah, kali ini tamu kita adalah seorang guru ya yang sudah berpengalaman dalam dunia teknologi komputer. Siapakah dia? Inilah dia Pak Dedi Rahma Satriatama. Oke, selamat datang Pak Dedi. Selamat pagi Pak Sinaga. Bagaimana kabar Pak Dedi? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela waktu mengajar. Kali ini Pak Dedi nanti sebentar lagi mungkin mengajar ya, dan memberikan kesempatan untuk mengisi podcast hari ini. Kita bicara tentang teknologi dalam dunia pendidikan, Pak Dedi. Oke, sebelumnya kita juga perkenalan singkat ya tentang Pak Dedi ya. Pak Dedi ini adalah seorang guru di SMK Purner sudah 5 tahun. 5 tahun. Sudah sekitar 5 tahun ya. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun di SMK Negeri 1 Purno. Dan sebenarnya sebelumnya itu profesinya bukan guru, tapi sebagai tenaga pendidik ya. Tenaga pendidik bukan guru. Jadi tenaga pendidikan di salah satu sekolah di Tuban ya. Di SMA Negeri 4 Tuban. SMA Negeri 4 Tuban ya. Oke. Dan cukup lama ya di sana ya. 8 tahun saya mengabdi di SMA 4. 8 tahun ya. Sebagai apa Pak di sana? Di sana sebagai operator dapodik. Operator dapodik ya. Merangkap semua jenis yang berkaitan dengan lab komputer. Betul. Jadi Pak ini sudah tidak asing lagi tentang dunia komputer. Jadi dia sudah bisa juga mengoperasikan komputer, menginstal, kemudian juga memperbaiki komputer. Karena dia juga sebelum Pak Dedi bergelut dalam dunia sekolah itu sebelumnya pernah jadi ini Pak ya, kerja di dunia ini ya, servis komputer ya. Ya, dulu pernah juga kerja di bagian servis komputer di Bali pernah, jadi tiap hari ya kerjanya gitu, servis komputer. Iya, betul. Jadi Pak ini pengalamannya sudah luar biasa ya. Jadi tapi kalau di Bali itu hanya sebentar Pak ya, beberapa tahun? Hanya 1 tahun aja di sana. 1 tahun ya. Itu pulang ke Tuban, cari kerja di Tuban. Oke. Kalau menurut Pak Dedi waktu di Bali itu apakah kurang menyenangkan atau apa yang menyebabkan kau bisa pindah kembali ke Tuban waktu itu? Kalau dulu sebenarnya awalnya karena ingin menemani ibu, bapak meninggal, tapi sebenarnya di hati sendiri sih kurang sreg dengan budaya di Bali sendiri. Oh gitu. Jadi kita sudah sebagai orang Jawa, kalau di Bali itu ada kurang sreknya dengan budaya di Bali yang terlalu bebas. Oh gitu ya. Iya, cara berpakaiannya yang terlalu terus cara berteman. Cara bertemannya juga ya. Harian di sana seperti apa. Teman-temannya baik, cuman untuk kebudayaan sendiri, kalau saya sendiri untuk hariannya masih kurang sreg aja karena dengan kedekatan dengan babi, karena saya sebagai muslim babi, terus minuman keras ya. Biasa minum minuman bir, minum arak itu mereka udah biasa, apalagi kalau pulang kerja setelah itu di kantor sebelum pulang mereka minum dulu ngobrol. Jadi ya merasa kurang nyaman aja di hati. Jadi istilahnya Pak Dedi ini ya, untung imannya sangat kuat ya sehingga tidak mau tergoda dengan ya, pasti kan godanya pasti tinggi ya. Istilahnya kan bisa saya nanti diajak ayo minuman keras atau pergaulan yang sangat bebas juga, apalagi di sana begitu ya. Pergaulan bebas, cuman alhamdulillah waktu itu teman-temannya baik. Mereka sudah menyadari kalau mereka minum juga nggak pernah nawari, mereka lagi main sama teman-teman ceweknya yang cowok ya teman-teman itu, mereka juga nggak pernah ngajak. Kenapa? Karena mereka sudah menyadari udah ini
masih diajak kayak gitu. Alhamdulillah mereka punya teman seperti itu. Jadi ya alhamdulillah masih terjaga dengan baik sampai pulang ke Tuban lagi. Oke. Baik, dan kemudian Pak Dedi ini kan karena sudah sudah istilahnya jago dalam dunia komputer. Nah, kita tanya sebenarnya latar belakang pendidikan Pak Dedi ini sebenarnya dari jurusan apa dan kampusnya di mana dulu, Pak? Kalau dulu saya sekolahnya di Amikom, STIMIK Amikom Yogyakarta yang sekarang jadi universitas. Kalau dulu saya masih kuliah masih STIMIK Sekolah Tinggi, jurusan S1 Teknik Informatika. S1 Teknik Informatika. Mempelajari pemrograman juga, animasi, cuman fokusnya lebih ke pemrograman web. Web ya. Oke, jadi Pak Dedi ini dia ahlinya dalam bikin web. Nanti kita tanya seperti apa tentang web itu, karena kan sekarang itu sudah zamannya dunia web gitu Pak ya, internet dan ini ya, kita tanya beliau itu seperti apa seluk-beluk tentang dunia web dan internet sekarang begitu Pak ya. Nah, kemudian juga ini Pak Dedi ini sekarang kan sudah berkeluarga dan bersyukur sudah dikaruniai 3 anak Pak ya. Oke, 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Wah, luar biasa. Dan mungkin nanti Pak Dedi nanti akan mau menggenapkan menjadi ke-11. Tapi nggak mungkin ya, paling cuma berlima. Oh, berlima. 5 aja cukup ya. Cukup. Oke. Baik. Kemudian jadi sekarang Pak Dedi sudah punya keluarga yang sangat bahagia ya. Anaknya juga pintar-pintar dan anaknya sering ikut lomba ini ya, lomba-lomba olimpiade Pak ya. Ya, jenis olimpiade. Iya, contohnya yang sudah apa saja yang sudah diikuti Pak? Ada KMSI, ada FABI, ada JSO juga ada, sampai alhamdulillah pernah sampai ikut jadi peserta tingkat nasional juga pernah di Jogja, di Surabaya, di Malang. Oke. Biasanya kan ada terbagi dari kota, provinsi, ada juga yang sampai ke grand nasional. Alhamdulillah pernah juga ikut grand nasional. Oh, gimana kira-kira Pak Dedi mendidik kok bisa anaknya jadi pintar begitu? Apakah mungkin ada kiat-kiat khusus? Kalau untuk kiat sebenarnya ya sama lah kayak orang tua kita dulu. Waktu bermain dibatasi, waktu belajar sudah ditentukan jam sekian sampai sekian harus belajar. Terus udah anak sendiri itu suka baca. Suka baca. Oke. Iya. Waktu masuk TK itu sudah langsung dapat buku tingkat 4. Jadi emang dari awal suka baca, tertarik dengan ilmu pengetahuan. Jadi dia pengetahuan tentang sainsnya juga alhamdulillah tinggi. Jadi bisa pengetahuan umumnya banyak. Terus satu lagi untuk pendidikan anak saya yang saya pribadi terapkan itu adalah HP. Dia walaupun sekarang terkenal dengan teknologi yang digunakan pendidikan, tapi untuk HP karena dia masih kecil, masih suka bermain. Jadi kalau untuk HP tetap saya batasi, 1 hari itu biasanya sekitar 4 kali pegang HP. Satu pegang HP maksimal 20-30 menit sekali pegang HP. Sekali pegang HP. Oke. Tetap harus belajar. Kalau pegang HP juga harus di dekat saya. Saya harus tahu apa yang dibuka. Betul. Buka yang kalau YouTube pun dia buka, seringnya memang buka yang tentang pengetahuan, ilmu. Kalau dia tentang game atau apa, saya batasi hanya berapa menit. Kalau sudah lebih, biasanya sekitar 5 menit sudah lebih, saya ingatkan jangan itu lagi. Sudah yang lain boleh, tapi kalau tentang permainan atau video-video yang cuma sekedar video hiburan, stop. Ganti video yang lebih mendidik. Oke, jadi untuk para orang tua dimanapun Anda berada ya, jadi sebagai tipsnya itu anak kita itu kalau kita berikan kesempatan untuk menggunakan HP harus terpantau Pak ya. Jadi harus terpantau dan kita dibatasi ya, jangan terlalu lama-lama begitu ya. Itu juga
tidak saya berikan HP, itu HP saya yang dipakai. Jadi anak saya kalau pegang HP ya kalau saya sudah di rumah. Kalau sudah di rumah, nah, HP ibunya nggak boleh dipegang, nggak boleh. Bahkan tidak ada game di dalam HP ibunya itu. Dan tidak boleh dipakai. Kalau mau pakai HP harus pakai HP saya. Jadi kalau saya sudah pulang baru mereka gantian pegang HP. Oke. Jadi kalau selama saya tidak di rumah ya TV baca. Baik. Nah, jadi apa namanya? Itulah sekilas tentang Pak Dedi ya. Jadi kita bicara tentang teknologi Pak ya dalam dunia pendidikan ya. Sekarang kan eranya itu sudah serba teknologi ya, teknologi HP lah, teknologi kemudian digital, teknologi digital ya. Yang banyak kan digital yang sedang naik daun. Jadi semua serba cepat Pak ya, informasi cepat. Kemudian juga kalau semisal kita mau beli makan bisa pesan di GoFood. Kemudian mau beli sesuatu apapun bisa tinggal klik di Shopee atau nanti akan terkirim dalam waktu beberapa hari seperti itu ya. Nah, kemudian juga pada saat kita mau beli sesuatu kita bayar tidak usah menggunakan cash, langsung pakai kris begitu ya. Nah, jadi sekarang itu serba teknologi. Nah, teknologi digital dan perangkat genggam ya. Nah, karena zaman kita dulu kan pakainya komputer, laptop. Kalau sekarang dengan perangkat genggam HP, dimanapun kita bisa main, bisa bekerja, bisa memesan barang. Betul. Salah satu kemudahan dari modern teknologi modern sekarang. Betul. Kalau menurut Pak Dedi sendiri, apakah lebih banyak hal positif atau negatif dari kemajuan teknologi informasi sekarang ini Pak ya? Kalau menurut saya sekarang itu 50-50 ya. 50-50 ya. 50-50 karena dengan adanya kemajuan teknologi, baik itu hal baik maupun hal buruk sama-sama berkembang. Contohnya kalau untuk hal baik, terutama untuk pendidikan, sangat banyak seperti yang sekarang dipakai adalah mungkin pembelajaran online untuk mencari materi. Itu kita bisa online, terus kita ingin membuat media pendidikan online juga mudah. Sekarang bisa pakai HP pun bisa. Tapi ya itu, dengan adanya kemajuan itu, hal yang baik itu pun bisa dimanfaatkan untuk menjadi jelek. Betul ya. Terutama kalau yang sekarang yang banyak kasus itu sebenarnya lebih ke arah pornografi. Betul. Bisa juga ke arah bullying. Betul. Bullying melalui media sosial itu juga sangat mengerikan. Sangat mengerikan ya. Banyak. Jadi kita diserang bukan secara verbal langsung, tapi melalui media internet. Iya betul. Dan itu pun sangat besar pengaruhnya karena semua orang bisa lihat. Iya benar-benar. Kita nggak melakukan apapun, ada satu yang menjelek-jelekan. Terutama sekarang ada perkembangan yang sekarang yang lagi naik daun adalah AI, betul. Artificial Intelligence. Kita bisa mengedit foto, kita bisa mengedit video. Bukan kita yang melakukan, kita diedit orang, udah jadi. Nah, itu salah satu hal buruk dari teknologi. Tapi dengan adanya teknologi kita pun bisa membuat hal baik dengan membuat media pembelajaran, video pembelajaran dengan menggunakan AI. Nah, itu adalah salah satu yang patut diteruskan untuk pendidikan. Tapi untuk yang jelek ya tadi 50-50. Kalau menurut saya 50% ke arah baik, 50% ke arah buruk. Tinggal kita menggunakan untuk apa? Iya, berarti kan kayak seperti penggunaan teknologi AI itu Pak ya. Kayak contohnya yang paling ini ya, rentan ya. Contohnya bikin edit video edit video kan sekarang lagi viral Pak ya. Kita nanti kalau contohnya kita nanti menggantikan kita mau ngedit foto kita nanti kayak seperti pemain sepak bola atau berkostum tentara atau apa, kan kita bisa senang gitu bikin kayak gitu ya. Nah, kemudian tetapi ini bisa saja nanti akan diselewengkan. Contohnya nanti akhirnya foto kita diedit, mungkin diedit menjadi seperti foto yang tidak senonoh. Akhirnya terus diviralkan
Nah, itu akan makin sangat berbahaya kan? Akhirnya kan jadi kayak seperti ada fitnah, kemudian apa kan begitu ya. Nah, itu dari teknologi AI sendiri apakah tidak ada pembatasan ya? Nanti apa namanya? Istilahnya kalau digunakan untuk yang tidak hal-hal yang tidak baik terus nanti akhirnya usernya nanti di-block atau bagaimana? Nggak ada enggak? Sekarang kalau untuk AI mungkin masih belum ya? Belum ada pembatasan karena apa? Contohnya kalau seumpama kita ada foto editan mengarah ke pornografi tadi. Iya. Tidak ada pembatasan karena apa? Karena budaya luar hal seperti itu kalau seumpama kita hanya memakai pakaian dalam itu biasa. Orang luar negeri kita lihat sudah biasa seperti itu. Makanya di AI yang dimana AI ada contohnya ada Gemini, Google, ChatGPT itu yang membuat adalah orang luar. Jadi kita ada orang yang edit sedang di pantai memakai bikini. Ya biasa karena mereka sudah biasa seperti itu. Jadi mereka akan memberikan batasan mungkin ya susah juga, terutama permintaan dari sebuah negara ya. Mungkin nggak semudah itu urusannya, kan panjang ya. Pada akhirnya ya siapapun bisa mengedit seperti itu. Kelemahannya ya itu tadi karena pembatasannya juga masih kurang, jadi ya masih tetap bisa terjadi. Apalagi kalau yang sekarang yang kemarin sempat booming pakai Google, hasil videonya juga sangat realistis. Nah, itu sangat kalau dimanfaatkan ke arah yang negatif ya sangat berbahaya. Tapi kalau kita menggunakan ke arah yang positif sangat bagus hasilnya. Itu contohnya seperti itu. Positif dan negatif dari sebuah kemajuan teknologi. Apalagi kan selain gambar dan juga kan bisa juga bikin video kan Pak ya? Iya, video. Bikin video. Kita pakai teks saja sudah jadi video. Betul. Ya, jadi kan sangat luar biasa sebenarnya. Tapi bisa-bisa nanti ya kayak kasus yang kemarin itu Pak masih terus diselesaikan menjadi kata-katanya itu guru itu beban negara. Nah, langsung itu jadi viral. Akhirnya jadi istilahnya langsung dihujat gitu dari ini netizen ya. Nah, padahal hasilnya bukan bicara seperti itu. Mungkin karena agak mirip gitu ya, tapi dipelesetkan seperti itu. Akhirnya jadi di teknologi itu dengan mudahnya kita bisa mengedit, bahkan mengedit video pun begitu mudah sekarang pakai AI. Kita nggak harus susah payah mengedit manual. Seperti dulu kita pakai komputer mengedit satu-satu sebuah video. Sekarang tinggal pakai AI, tinggal memasukkan prompt. Betul. Video pun bisa diedit. Itulah salah satu kelemahan dari teknologi. Kita bisa menggunakannya ke arah yang negatif. Betul. Jadi memang kita harus ini ya sebagai pengguna itu memang harus bijak ya. Di satu sisi walaupun kita contohnya gitu kan kurang ahli dalam bikin video atau edit foto begitu, dengan bantuan dengan AI kita sudah gampang ya begitu ya. Tetapi film sendiri bahkan bisa. Bikin film gitu ya. Hanya bermodalkan tolong buatkan film tentang ini, tokohnya seperti ini. Promnya harus sesuai dan jadi sebuah video. Betul sekali. Film pendek sudah bisa kita langsung cepat sekali ya. Oke. Nah, kemudian juga di sisi lain juga seperti AI juga anak-anak itu biasanya siswa itu bisa memanfaatkan untuk gitu ya mencari jawaban. Nah, kalau menurut Pak Didi gimana itu? Dengan adanya teknologi AI sekarang itu, waduh, anak-anak itu nilainya nanti 100 semua loh. Tergantung kalau seperti ujian ya, itu tergantung kebijakan sebenarnya. Kalau kita boleh enggak pakai itu. Kalau seperti di sini kita pakai jaringan sekolah, berarti kita nggak bisa akses internet. Tapi tetap bisa diakali kalau jaringannya diganti ke jaringan HP tetap bisa. Jadi bisa ganti-ganti. Kelemahannya seperti itu. Kecuali kalau kita pakai komputer. Kalau full pakai komputer susah. Udah, kalau kan selama komputer tidak setting internet udah mereka nggak bisa browsing. Kalau kita ujian masih pakai HP ya tetap seperti itu. Apalagi kan sekarang kita kan banyak juga masih ada yang ujian masih menggunakan HP begitu ya. Nah, itu kan rentan sekali. Kemarin saya pernah nyoba ulangan harian, saya pakainya kertas seperti dulu, seperti kita waktu masih sekolah dulu. Jadi saya memakai kertas, HP dikumpulkan, ujiannya harus pakai
tulis. Nah itu alhamdulillah kemarin sempat mereka tetap rame, mereka tanya-tanya teman iki piye, tapi dengan begitu mereka bisa mengulang apa yang pernah diajarkan. Betul. Jadi dengan paksaan mereka nulis, nggak ada HP, dengan walaupun mereka tetap bertanya temannya, mereka akhirnya akan mulai berpikir lagi, mengingat-ingat pelajaran yang diberikan. Jadi kalau HP kan kita tinggal buka Google, buka ChatGPT, buka Gemini, jadi jawabannya ketemu. Dan dengan pakai tulis, mereka akan merecall lagi memori yang sudah pernah diajarkan. Jadi kemarin saya pernah nyoba itu, alhamdulillah ada lumayan anak yang akhirnya bisa tahu lagi, bisa mengingat materi yang pernah diajarkan sebelumnya. Iya. Jadi memang sempat saya sengaja buat kertas pakai ujian tulis, soalnya pakai kertas, jawabnya juga mereka menulis. Jadi lebih bisa merecall memori dari mereka sendiri. Baik, kemudian mengenai AI kan istilahnya kan salah satu contoh yang sedang viral ya sekarang ya dalam dunia teknologi pendidikan ya. Nah, kemudian sekarang kan dalam dunia pengajaran, guru itu kan sekarang sudah memanfaatkan teknologi ya untuk supaya membuat pelajaran itu menarik ya bagi siswa ya. Kalau sekarang kalau guru hanya mengandalkan secara manual pasti akan membosankan begitu ya. Sehingga perlu membuat sesuatu yang menarik. Apalagi sekarang zamannya banyak sekali aplikasi-aplikasi ataupun mungkin web ya yang menawarkan kuis yang menarik sehingga anak-anak itu seperti senang sekali mengikuti gamesnya begitu ya. Interaktif. Ya. Yang disampaikan juga lebih menarik, tidak monoton, mereka lebih menarik minat belajar anak-anak. Iya. Ya contohnya kalau yang sekarang yang lagi naik daun dipakai di pendidikan tuh sepertinya sih ini Canva. Betul. Jadi kita bisa membuat materi pembelajaran, membuat baik itu video, baik itu presentasi ataupun gambar-gambar yang menarik untuk mendukung pembelajaran. Pakai Canva kita bisa membuatnya dengan mudah. Iya. Tanpa nggak perlu mengetahui seluk-beluk editing gambar. Betul. Sudah menyediakan, kita tinggal klik-klik sudah jadi. Pakai Canva kita bisa menggunakannya untuk memajukan pendidikan. Dan mereka bisa lebih tertarik dengan grafis-grafis, gambar-gambar atau video dari Canva yang dijadikan pendidikan. Sebenarnya juga nggak cuma itu sih. Kalau untuk pembuatan materi bisa pakai Canva, tapi bisa juga kita pakainya kuis interaktif. Iya betul. Salah satu untuk pendidikannya adalah kita bisa membuat sebuah kuis secara interaktif. Kita interaksi dengan siswa itu ada Kahoot, ada Quizzes yang sekarang jadi Wayground namanya. Itu kita bisa membuat sebuah kuis interaktif di mana kita bisa setting manual, kita bisa mengeluarkan soalnya manual. Jadi mereka meminimalisir anak mencari jawaban di Google, mencari jawaban pakai HP. Kita sendiri yang menentukan berapa detik kita ganti soal. Nah, itu salah satu untuk meminimalisir mereka menggunakan AI atau cari jawaban di internet. Tapi tetap kalau kita memakainya seperti Quizzes atau Kahoot itu dengan tampilan grafis yang menarik, mereka juga nggak bosan jadinya. Kita quiz nggak hanya sekedar membaca soal, mereka angkat tangan, tapi kita bisa memakai HP yang dalam konteks positif dalam dunia pendidikan. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian juga kan selain kuisis ya, anak-anak kan apalagi kan sekarang anak-anak itu senang sekali ya kalau contoh, ayo kita kuis. Dengan kuis yang tampilannya menarik itu anak-anak senang ya. Sangat senang mereka. Senang ya. Tapi kalau kita juga terlalu sering menggunakan soal-soal yang mungkin agak berpikir ya tentang materi pelajaran itu, mungkin anak-anak itu biasanya mungkin cepat bosan. Terus pengennya mereka membuat soal-soal yang mungkin yang mudah kayak yang soal-soal biasa begitu, pasti mereka nanti menarik begitu ya. Betul. Tertarik ya. Kalau untuk kuis
apalagi kalau untuk membangun mood anak-anak yang sudah bosen, terutama kalau kita konteks guru produktif, kita bisa mengajar 6 jam pelajaran nonstop. Iya, betul. Mereka pasti akan bosan. Jadi kita bisa menggunakannya untuk membuat sebuah kuis interaktif yang bisa meningkatkan lagi mood belajar mereka. Nggak harus monoton untuk pembelajaran. Dan juga sekarang juga banyak juga selain kuisis dan sebenarnya banyak sekali Pak ya. Jadi kan bisa juga kita mungkin buat refleksi begitu Pak ya. Refleksi. Contohnya kalau kita hanya bertanya langsung ke anak kan biasanya kan ada yang anak-anak itu mungkin malu-malu untuk memberikan jawaban ini ya. Karena mungkin sehingga kalau kita membuat refleksi menggunakan teknologi web begitu kan, contohnya ada Mentimeter dan lain sebagainya. Itu kan anak-anak bisa ngetik terus nanti tampilkan di depan isi hati mereka sendiri. Tanpa kita tahu siapa itu yang itu kan mereka kan bebas kan, tinggal bebas mereka tulis di situ. Dan kita tahu ternyata tanggapan anak ini seperti ini. Ternyata pembelajaran kita mungkin kurangnya di sini, mungkin pembelajaran kita sangat menarik seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat. Jadi dengan pakai Menti juga kita bisa refleksi tanpa harus anak mengekspos identitas mereka sendiri, karena banyak ya enggak 1-2 ya, rata-rata anak kalau yang mau memberikan masukan atau kritik itu kebanyakan mereka mungkin takut ya kalau mau menyampaikan secara langsung. Enggak sesuai dengan keinginan mereka atau kita sebagai guru ada kurangnya itu biasanya mereka takut untuk menyampaikan. Benar. Makanya dengan adanya seperti tadi Menti itu kita bisa refleksi tanpa siswa menuliskan namanya. Betul. Kalau kita masih pakai model lama, kalau kita pakai tulis, siswa nulis itu masih kita kadang masih tahu gitu. Ini tulisannya ini ketahuan gitu ya. Kalau pakai media smartphone kita pakai tadi Menti salah satunya, mereka bisa menulis undang-undang yang ada di hati mereka tadi. Pelajarannya seperti ini. Pak Sinaga ngajarnya terlalu cepat atau gimana? Benar. Mereka bisa menyampaikan untuk mungkin itu kritik atau membangun, jadi mereka nggak takut untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, sisi positifnya yaitu jadi mereka bisa lebih terbuka menyampaikan tentang pembelajaran tadi tanpa mereka takut ada yang tahu. Oke, mau nulis apa? Nah, mereka lebih terbuka. Yang penting sudah nulis ini, sudah saya menyampaikan isi hati saya kurang seret dengan pelajaran ini, atau saya kurang tahu, ingin tanya tapi malu. Teman-teman sudah tahu, saya nggak tahu, teman-teman tahu tapi saya malu. Dia bisa menuliskan secara anonim. Saya kurang ini, bisa contohnya itu. Jadi mereka lebih. Jadi kita juga mendapatkan feedback yang bagus dari anak-anak, dan anak sendiri tidak ada perasaan takut untuk menyampaikan kritik terhadap pembelajaran kita. Ya, kemudian juga kan banyak juga ya kayak seperti bikin aplikasi apalagi games ya, mungkin untuk digunakan untuk anak, biasanya juga untuk istilahnya bisa bikin untuk kuis ya, seperti ada kayak teka-teki silang juga, atau mungkin ada puzzle huruf ya, teka-teki silang ada, huruf ada, atau kita ingin membuat game sendiri sederhana juga ada. Webnya kita nggak perlu tahu coding. Kalau setahu saya namanya istilahnya itu visual coding. Jadi kita tinggal tarik-tarik aja. Perintah-perintah tanpa harus mengetikkan bahasa pemrograman itu ada. Kita bisa membuat game sederhana untuk pembelajaran anak-anak pun bisa membuat game permainan untuk pendidikan itu bisa. Itu apa aplikasi apa Pak itu? Ada namanya Scratch. Scratch ini sekarang lagi viral Pak ya, di buku pelajaran anak saya SD kelas 4 dan sudah diajarkan di SD. Waduh. Di buku pelajaran anak saya SD kelas 4 saya buka itu ternyata ada, sudah dikenalkan aplikasi Scratch. Jadi sebenarnya aplikasi Scratch itu berupa pemrograman kah atau visual programming, tetap pemrograman tapi kita tidak perlu mengetik codingnya. Iya, betul. Jadi kita sudah disediakan dalam berbagai bentuk, bentuk-bentuk khusus untuk perintah itu sudah ada benar diri, kita tinggal betul ditarik, ditata,
bisa disesuaikan kebutuhan, nanti hasilnya seperti apa itu langsung muncul hasilnya gitu. Betul. Kalau semisal kalau mungkin kaum awam kan kalau belajar pemrograman mikir biasanya kan sulit untuk dipahami ya. Tapi dengan adanya pemrograman visual ini, Scratch ini lebih mudah. Kaum awam bisa mudah untuk mempelajarinya, termasuk anak-anak gitu ya. Anak-anak bisa. Jadi ada contohnya Scratch itu untuk buat game, ada juga saya lupa namanya, itu bisa buat aplikasi juga. Aplikasi Android bisa, aplikasi web bisa, sama visual coding juga. Kita tinggal menata perintah tanpa harus mengetikkan bahasa pemrograman, sudah jadi aplikasi, bisa jadi game. Berarti itu di kurikulum SD sudah ada, di pelajaran TIK-nya berarti ya? Atau mungkin, apa? Kalau pelajaran TIK-nya belum ada, cuman ada bukunya, anak saya punya kelas 4 SD itu mata pelajaran mungkin kan untuk pelajaran mungkin tergantung sekolah ya. Cuma dia dapat dari kakak kelas kenalannya dia dapat bukunya itu. Iya. Buku paket. Itu ada pelajaran Scratch 4 kelas 4. Tapi kalau dari pelajaran sekolah sendiri kayaknya kok belum. Mungkin beda sekolah beda ini mungkin itu, jadi dia kelas kenalannya itu dapat. Iya, tapi mungkin juga sangat menarik itu mungkin diterapkan juga di tidak hanya SD ya, SMP, bahkan SMK juga sebenarnya seharusnya bisa ya. Kan anak itu bisa lebih mudah memahaminya lewat penggunaan Scratch ini ya. Wah, ini bisa nanti saya terapkan ini. Scratch. Apalagi kan sekarang kan ada pelajaran baru Pak ya. KKA betul. Nah, walaupun Pak Didi nggak mengajar, seharusnya Pak Didi ikut nimbrung sebagai guru KKA seharusnya, karena kan ahlinya. Kecerdasan. Betul. Nah itu berarti terus anaknya Pak Didi kemarin kan sudah belajar itu, dan gimana sampai sekarang dia sudah bisa? Belum, anak saya belum sampai praktek ke situ karena. Oh, masih belum praktek. Ya memang belum. Sudah minta sebenarnya. Cuman untuk ini belum saya berikan karena harus tetap ada pembelajaran teorian. Sebenarnya mau saya kasih pengetahuan dasar dulu, cuman belum sampai ke praktek ya. Sudah pengen sebenarnya, cuman memang masih belum. Laptopnya masih sering saya pakai soalnya. Laptop cuma ada satu, masih sering saya pakai, jadi saya masih belum sampai ke tahap praktek buka Scratch-nya belum. Iya. Oke, kemudian bicara tentang teknologi web ya, sekarang itu kan banyak aplikasi-aplikasi digunakan dalam dunia pendidikan ya. Contohnya untuk aplikasi-aplikasi sekarang di SMK Brno sudah diterapkan ini ya Pak ya, aplikasi untuk ini ya, ketertiban siswa ya. Terus keuangan juga. Sistem informasi sekolah. Iya, isinya biasanya macam-macam sih, ya macam-macam ya. Kan Pak Didi kan sudah berpengalaman ya waktu di Tuban ya. Seperti apa waktu itu pengembangannya di sana sistem informasi Pak? Kalau itu dulu saya buatnya ya simple sih sebenarnya. Cuma enggak pakai apa istilahnya, bahasa programnya rumit. Sederhana lah pokoknya. Waktu itu saya waktu masih tahun 2013. Iya. Awal-awal dulu saya juga buatnya cepet-cepetan, nggak pakai yang rumit, pokoknya sing gampang jadi. Oh gitu, yang penting jadi sampai gitu sekarang ya, bisa digunakan. Dulu sudah ada rencana saya ubah skripnya, ya sudah males sih. Males ya, istilahnya mungkin juga. Aja, cuma saya kembangkan tetap seperti itu aja. Jadi. Iya. Tapi untuk penggunaan waktu itu saya setting itu semudah mungkin untuk menggunakannya. Iya. Karena kita sebagai seorang programmer itu kalau bisa sih menyesuaikan dengan klien. Betul. Harus kan saya anggap klien kan sekolah itu banyak yang kurang paham komputer. Betul. Jadi saya membuatnya itu sebisa mungkin dipahami orang awam penggunanya yang harus rumit gampang. Sistemnya yang rumit tapi digunakan. Jadi sebenarnya ada banyak sekali aplikasi fiturnya. Cuman waktu itu kok cocok dengan apa yang saya buat, waktu itu disuruh teruskan waktu itu. Akhirnya saya teruskan aja buatnya itu. Iya. Ya, sebenarnya di internet juga banyak, ada yang versi gratis, ada yang kita harus beli, sudah ada sangat banyak, lebih bagus sebenarnya. Cuman waktu itu
masih didukung sama sekolah, sudah pakai itu aja. Akhirnya tetap saya kembangkan sampai terakhir saya keluar itu. Sistem informasi sekolah absensi. Ya absensi ya. Apakah juga untuk ada secara umum itu ada absensi, ada mutasi, masuk mutasi keluar mencatat mereka, biodata siswa, guru itu ada semua. Oh gitu ya. Seperti itu sih. Apakah sampai ke aplikasi untuk sistem keuangan sekolah juga atau pembayaran? Cuman enggak semua dipakai. Jadi ya pengembangannya juga berhenti waktu itu. Terus raport juga sudah buat tapi belum selesai, keluar e-raport waktu dulu. Iya. Waktu masih SMA, waktu awal-awal e-raport itu, sebelum muncul e-raport saya sudah mulai buat. Ternyata masih tengah jalan muncul aplikasi e-raport, jadi akhirnya nggak jadi teruskan karena sudah ada aplikasi e-raport dari pemerintah itu, sudah kita nggak pakai. Nah, apa namanya? Istilahnya kan Pak Dedi waktu itu kan istilahnya mungkin sudah hampir lama ya nggak, istilahnya mungkin sudah bergelut dalam dunia bikin program web gitu ya. Sudah mungkin satu dekade ya. Nah, waktu dulu Pak Dedi masih senang, sering bergelut dunia web itu, apakah sangat senang waktu itu mengerjakannya itu? Waktu itu mengerjakannya ya senang sih. Senang ya. Masih suka, masih ingatannya masih segar. Betul. Walaupun buatnya nggak ribet, yang pakai mode paling sederhana, pakai pokoknya simple lah itu. Tapi tetap diusahakan untuk keamanan nih masih nggak terlalu mudah anak nyoba merubah isinya itu, alhamdulillah aman-aman aja. Oke. Nah, terus apa yang membuat akhirnya jadi Pak Dedi waktu itu, istilahnya kan katanya akhirnya malas, terus sudah itu apa yang membuat Pak Dedi akhirnya mungkin berhenti untuk nggak bikin web lagi, aplikasi gitu? Waktu itu ya mungkin lebih ke kondisi ini ya mungkin kasarnya waktu itu keuangan, waktu masih pendidik, jadi kita buka usaha di rumah. Ya macam-macam sih usahanya waktu itu, jadi sudah sifatnya capek. Kalau mau pegang yang berusaha dengan otak udah gitu. Terlalu ya, kadang-kadang aja sih waktu itu, pernah beberapa kali, cuman nggak banyak waktu itu. Yang penting ada yang ini pegang. Kalau sekarang malah udah fokusnya udah ke DKV, udah ke desain, ke programnya udah mulai goyah. Oke. Nah, kalau menurut Pak Dedi sendiri, kan Pak Dedi kan istilahnya kan paling tidak kan dulu kan sudah belajar tentang dunia web. Apakah juga waktu itu belajar juga tentang sistem pengamanan jaringan, Pak? Karena kan selama kan dengan cepatnya perkembangan teknologi, orang sudah semakin pintar, bisa paham tentang teknologi komputer, sehingga rentan dengan aplikasi itu bisa mudah dibobol, diubah oleh hacker. Kalau Pak Dedi gimana? Kalau dulu enggak sampai itu ya, enggak mempelajari keamanan jaringan, cuman waktu membuat web itu ya cari-cari di internet, Google gimana memberikan keamanan yang baik gitu ya. Pokoknya ada keamanan, alhamdulillah kok aman sampai sekarang, datanya aman, ada yang berubah di dalamnya. Soalnya dulu pernah ada anak tanya kok angel melbuni itu. Iya. Ya udah berarti sukses. Nggak mudah berarti ada memang caranya itu ya, supaya tetap aman ya, sangat kokoh ya. Lalu terus kenapa kok bisa contohnya ada contoh kasus ada aplikasi yang istilahnya yang mungkin pemerintah ya istilahnya, atau mungkin perusahaan besar begitu, akhirnya tetap bisa juga terjebol itu? Ya bisa, karena yang biasanya yang menjebolkan orang yang sudah pengalaman tingkat tinggi gitu. Oh gitu, memang dia memang sangat jenius ya. Memang satu orang yang pengalamannya sangat besar, banyak-banyak, dia juga sebuah organisasi. Kalau yang menyerang sekelas pemerintah atau perusahaan dengan perusahaan besar itu biasanya yang masuk ya orang-orang yang kalau nggak otaknya sangat encer sendiri bisa nyerang, ya bisa jadi memang ada sebuah kelompok yang satu kelompok ayo nyerang ini, contohnya seperti itu. Jadi ya itulah kalau untuk
keamanan. Kalau kayak sistem sekolah kan nggak mungkin lah orang kayak gitu mau kodak-kodak gitu. Nah terus kemudian ini mungkin terakhir Pak Dedi, apa namanya, terkait sekarang AI hubungannya dengan sekarang teknologi web ya. Berarti kan istilahnya kita juga bisa, walaupun kita tidak paham tentang dunia web, coding web gitu ya. Betul. Dengan AI kita ada prompt, terus kita bisa bikin web. Bisa. Itu menurut Pak Dedi gimana? Ya sudah, ini ya kemajuan teknologi itu, kita buat web, kita nggak usah mikirin coding yang terlalu jelimet, sudah jadi. Langsung bisa cepat ya? Ya kita bisa memberi, contohnya kan kalau di Gemini ChatGPT kan kita bisa upload gambar. Iya. Kan kita bisa buat desain awal, kamu ini tolong buatkan apa landing page atau apa halaman web yang nanti hasilnya seperti itu. Nah, kita tinggal melakukan perubahan-perubahan apa dalam, cuman untuk apa kasarannya, mentahnya kan sudah jadi. Kita memodifikasi apa, nggak usah dari nol, kita kan nggak usah. Kan bisa sekarang. Dan apakah juga bisa dengan AI ini juga kita bisa bikin aplikasi apa namanya yang benar-benar seperti pro? Contohnya aplikasi untuk apa namanya, kita nanti bikin aplikasi kayak penjualan, bukan penjualan, misalnya aplikasi untuk rumah sakit gitu, aplikasi rumah sakit. Sepertinya bisa. Bisa. Kan kompleks tau itu Pak ya? Setahu saya itu ada web AI yang emang digunakan untuk programming, membuat sebuah program web. Ya mungkin berbayar lah ya, nggak mungkin lah gratisan. Mungkin pro ya, harus lebih bayar. Mungkin ada sebuah yang berbayar dan bisa membuat sebuah aplikasi sesuai dengan keinginan kita, mungkin betul. Harusnya sih ada, walaupun saya belum pernah coba sendiri. Coba kalau melihat dari kemajuan sekarang itu sepertinya ada, kita tinggal buat. Oke, baik, terima kasih Pak Dedi sudah memberikan kita apa namanya banyak ilmu sharing yang luar biasa tentang teknologi yang luar biasa. Jadi semoga nanti apa namanya siswa-siswa kita ataupun kita guru bisa memanfaatkan teknologi AI atau teknologi informasi untuk dunia yang positif, dan kita tetap bisa maju memanfaatkan, berguna untuk orang lain ya, tetapi bukan untuk negatif ya, jadi bukan untuk apa namanya hal-hal yang negatif. Oke, baik, terima kasih Pak Dedi. Sama-sama. Ini sudah agak sedikit terganggu ya, karena Pak Dedi sebentar lagi nih sudah bel masuk untuk pelajaran di kelas 10 Pak ya. Kelas 10. Oke, baik. Terima kasih. Kita tutup podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di tema-tema selanjutnya. Sampai jumpa.